أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي جسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita. Kita masih diizinkan untuk beribadah kepadanya, dan ini adalah nikmat yang besar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini dengan cara semakin bersemangat kita melakukan pintu-pintu kebaikan kepadanya. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan kajian kita yang telah kita bahas di bulan yang berlalu, yaitu tentang zikir dan doa. Apa keutamaannya, apa fungsinya zikir yang selalu kita ucapkan dan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga telah berbicara di antaranya kriteria agar dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dikabulkan doa-doa orang-orang yang terdahulu oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita kisahkan melakukan peperangan-peperangan. Kalau kita kembalikan kemenangan, termometernya, tolak ukurnya adalah jumlah personil pasukan perang ketika itu atau alat-alat peperangan ketika itu, sulit bagi kaum muslimin mendapatkan kemenangan, karena jumlah kaum muslimin selalu minoritas. Jumlah kaum muslimin selalu minoritas, akan tetapi mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya tentu zikir yang selalu mereka ucapkan, doa yang selalu mereka panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika perang Badar misalnya, bagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
dengan sedikitnya jumlah para sahabat yang ketika itu memang tidak ada persiapan yang signifikan untuk berperang. Tujuannya hanya untuk mencekal pedagang Mekah, pedagang yang lewat dari Yaman yang akan melewati dekat Badar. Karena orang-orang kafir Quraisy telah merampas harta-harta kaum muslimin di kota Mekah, rumahnya, harta-harta kaum muslimin ketika itu, maka bentuk balasan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka mereka cekal pedagang-pedagang kafir Quraisy yang lewat dekat Badar. Itu pun sebenarnya tidak setimpal. Andaipun barang-barang ini didapatkan oleh kaum muslimin, tetap akan lebih banyak harta kaum muslimin yang diambil oleh orang-orang kafir ketika itu. Namun apa yang terjadi tidak sesuai dengan dugaan ketika itu. Ternyata begitu tahu orang-orang kafir, maka mereka persiapkan pasukan yang sangat banyak sekali. Mereka siap untuk berperang. Tapi kemenangan juga didapatkan oleh kaum muslimin. Begitu juga perang-perang yang lain. Ya. Perang Hunain ketika itu hampir kalah kaum muslimin, yang akhirnya diturunkan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi peperangan demi peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka di antara sebabnya adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena jumlah mayoritas ini tidak menjadi jaminan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kaum muslimin di akhir zaman? Mayoritas. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakinnakum utha'un ka utha'is sail. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bagaimana kaum muslimin suatu saat, dan sebagiannya telah ada kita rasakan, telah kita lihat itu terjadi di sebagian negara kaum muslimin, ya, bahwa mereka diperangi oleh musuh-musuh mereka, dengan mayoritasnya mereka, dengan minoritasnya musuh-musuh mereka, akan tetapi mereka ditindas. Dan ini kita perhatikan di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Qala antum yawma idzin katsir walakinnakum wutha'un ka wutha'is sail. Suatu ketika Nabi menggambarkan tentang keadaan kaum muslimin, bahwa mereka akan diserbu dari berbagai penjuru seperti orang menyerbu makanan yang sudah terletak di atas meja makan, ya. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan min kullil ufuq, diserbunya kaum muslimin dari segala penjuru. Sahabat langsung bertanya, mendengarkan keadaan seperti ini, sahabat bertanya, awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Kenapa kita diserbu ketika itu ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kita sedikit, kaum muslimin sedikit ketika itu, lalu mereka diserbu, dikepung oleh musuh-musuh mereka, dihabisi oleh musuh-musuh mereka, diperangi oleh musuh-musuh mereka? Ternyata bukan karena sedikitnya umat Islam ketika itu. Jadi lemahnya umat Islam itu bukan karena sedikitnya mereka. Walillahil hamd, kaum muslimin sekarang mayoritas. Banyak di berbagai negara mayoritas. Jumlahnya banyak. Tapi sebagian kita perhatikan lemah. Kenapa? Nabi yang telah mengabarkan peristiwa yang seperti ini. Kalian tidak sedikit ketika itu. Walakinnakum bal antum yawma idzin katsir. Kalian sangat banyak ketika itu. Walakinnakum wutha'un ka wutha'is sail. Tapi kalian ketika itu bagaikan buih yang mengalir di air. Tidak kuat dan lemah.
Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sebabnya, ya, ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Kalau seandainya dua ini telah berkumpul, cinta dunia dan takut akan kematian, maka mereka akan semakin jauh dari agama-agama mereka. Mereka akan semakin jauh dari ketaatan-ketaatan. Mereka akan semakin jauh dari agama. Mereka akan semakin jauh dari ketaatan, ibadah. Mereka semakin jauh dari masjid. Mereka akan semakin jauh dari ilmu. Dan jarang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lemah mereka. Banyak pun mereka, tapi lemah. Perpecahan terjadi di tengah-tengah mereka. Musuh-musuh mereka mudah mengadu domba di tengah-tengah mereka, menciptakan permusuhan di tengah-tengah mereka. Ini ketika hubbud dunya wa karahiyatul maut terjadi. Dan itu kita saksikan di masa kita ini. Ini dia. Makanya ma'asyal muslimin, menangnya kaum muslimin tidak hanya karena jumlah mereka mayoritas, tetapi kekuatan iman yang sesungguhnya ini lebih kuat daripada kekuatan jumlah itu. Sebagaimana kekuatan yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kekuatan mayoritas ketika itu mereka tidak memilikinya karena mereka sedikit. Tapi mereka memiliki kekuatan iman yang dengannya pertolongan diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, tentu dengan doa, zikir yang selalu mereka sertai, akhirnya diturunkan kemenangan-kemenangan oleh Allah Azza wa Jal. Ini dia. Jadi mesti kita perhatikan perkara-perkara doa ini, ma'asyiral ikhwah. Mesti kita perhatikan perkara-perkara doa ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita perhatikan bagaimana dia, ya, memelihara doa ini, dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah kita memperhatikan hal-hal yang mesti kita tunaikan ketika kita berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin-poin yang telah kita sampaikan. Kemudian hal yang penting kita perhatikan adalah menjauhkan diri dari segala bentuk yang akan menghalangi doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menjauhkan diri kita dari segala bentuk doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namanya mawani' istijabatid du'a, penghalang dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita jauhkan. Di samping kita ya berdoa, di samping kita berdoa mewujudkan kriteria dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jalla, baik sifat, ini telah kita sampaikan di pertemuan yang telah berlalu, ya, begitu juga waktu-waktu, begitu juga waktu-waktu kita perhatikan. Mungkin belum kita sampaikan semuanya waktu-waktu ini. Waktu yang mesti kita pelihara, di mana doa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya mustajab. Apa di antaranya? Yang pertama adalah bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah, kalau sudah selesai adzan dan kita mengucapkan doa atau zikir selesai adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah.
Jangan lagi disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Berdoa kita, sesungguhnya antara adzan dan iqamat doa yang mustajab. Dalam sebuah hadis yang sahih, baina kulli adzanain da'watun la turaddu. Di antara dua azan, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perhatikan. Kemudian di antara waktu yang mustajab di hari Jumat. Di hari Jumat ini kita saling mengingatkan. Sekarang alhamdulillah ya, adanya aplikasi-aplikasi, dengan mudah kita mengingatkan saudara-saudara kita. Ya, kita cukup mengingatkan saja. Di hari Jumat perbanyak salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca surat Al-Kahfi, mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jal. Kemudian perbanyak doa, terkhusus di waktu yang memang disebutkan mustajab. Kapan? Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, kata Nabi. Kalian cari waktu yang mustajab itu di akhir hari setelah asar. Di akhir hari setelah asar. Artinya apa? Setelah asar menjelang tenggelamnya matahari, waktu yang mustajab. Nabi mengatakan faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Cari dia di akhir waktu di hari itu setelah asar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah asar menjelang terbenamnya matahari. Tidaklah ada seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin, seorang muslim, tidaklah mereka meminta ketika itu kepada Allah Azza wa Jalla kecuali Allah akan berikan kepadanya. Kecuali Allah berikan kepadanya. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tinggal sepertiga malam terakhir, ketika tinggal sepertiga malam terakhir, banyak di antara kita yang mungkin terbangun di malam hari tetapi menung-menung, mikirkan sesuatu yang terjadi di hari itu, ya, hanya sekedar menung-menung saja. Padahal terdapat padanya waktu yang mustajab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla, di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allah tabaraka wa taala memiliki sifat nuzul. Allah itu turun ke langit bumi ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Bagaimana Allah Azza wa Jalla turun? Kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Li'anna al-kaifiyah, dikarenakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak boleh kita tanyakan. Kita kembalikan bagaimana sifat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala secara makna sesuatu yang diketahui. Apa makna daripada nuzul? Apa makna daripada jaa, maji, sifatul maji, sifatul ityan? Tetapi bagaimana wal kaifu majhulun, kata Imam Malik. Adapun berbicara bagaimana tentang sifat itu sesuatu yang tidak diketahui. Artinya kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak tuntut kita untuk tahu tentang bagaimana sifat itu. Andaikan mengetahui bagaimana tentang sifat itu sesuatu yang mesti kita ketahui, tentulah Nabi mengajarkan kepada para sahabat, dan itu tidak dapat kita dan itu tidak
ada kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bagaimana sifat-sifat itu. Dan sahabat juga tidak bertanya, bagaimana caranya Allah turun ya Rasulullah? Bagaimana caranya Allah datang nanti pada hari kiamat ya Rasulullah? Sahabat tidak bertanya. Artinya apa? Kita cukup beriman kepada sifat-sifat itu, dan bagaimana sifatnya kita tidak mengetahuinya. Kita kembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Tentu sifat yang sesuai untuk Allah tabaraka wa taala. Intinya Allah turun ke langit bumi. Ini menunjukkan di mana Allah azza wa jalla berada di atas. Ketika disebutkan turun, tentu dari atas ke bawah. Jadi Allah turun ke langit bumi ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengatakan kepada para malaikat, hambaku yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Hambaku yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Dan hambaku yang meminta perlindungan kepadaku, aku akan berikan mereka perlindungan, kata Allah tabaraka wa taala. Ini janji Allah azza wa jalla. Tapi sampai di mana kita berdoa di waktu yang mustajab ini, ma'asyiral muslimin? Sampai di mana kita bangun ketika tinggal sepertiga malam terakhir dari satu malam, kita bangun bermunajat kepada Allah azza wa jalla, meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Cari waktu-waktu yang mustajab. Jadi tidak sekedar berdoa, memperhatikan kriteria-kriteria yang telah kita sampaikan di pertemuan yang telah berlalu, tetapi perhatikan waktu yang mustajab juga, janji-janji dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana doa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ini penting kita perhatikan. Ya, subhanallahil azim. Jika seandainya seorang hamba berdoa kepada Allah azza wa jalla, kemudian doanya Allah kabulkan, betapa nikmatnya hidup akan dia rasakan. Ketika dia berdoa, ya Allah jadikan hambamu ini hamba yang berbahagia, dikabulkan doanya oleh Allah azza wa jalla, dia akan merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tidak terukur oleh harta. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada orang yang sudah diberikan kekayaan oleh Allah tapi tidak bahagia. Hidupnya keluh kesah, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, rasa takut menghantui dia. Ada orang yang hidupnya sedang-sedang saja, tapi begitu bahagianya dia rasakan kehidupan ini. Begitu dia beribadah, begitu nikmatnya ibadah yang dia jalani. Ini kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak mesti kebahagiaan Allah berikan kepadanya harta yang melimpah ruah, kemudian pangkat kedudukan dia dapatkan, tidak. Tapi kebahagiaan, kenyamanan hidup yang sesungguhnya itu. Kebahagiaan yang sesungguhnya ini yang kita minta dari Allah azza wa jalla. Untuk apa gunanya banyak-banyak harta tetapi rasa takut menghantui itu? Begitu keluar rumah takut, di malam hari takut, semuanya takut. Harta banyak, memiliki pangkat dan kedudukan, tapi kekhawatiran menghantui selalu. Apa gunanya demikian kalau seandainya tidak mendapatkan tumakninatur ruh dari Allah azza wa jalla? Ini dia. Ada orang yang bisa merasakan nikmatnya hidup kendati pun dia tidur hanya di kasur yang tipis. Sebagian mereka tidak tidur mungkin di atas kasur. Miskin, fakir, tapi mereka bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada beban yang mereka rasakan di dalam kehidupan ini. Ketika mereka beribadah, mereka bisa beribadah dengan nikmat. Ketika mereka mengetahui akan ilmu, mereka bergembira dan mereka senang menerapkan ilmu itu. Tapi ada orang yang memiliki segala-galanya, tidak bisa tidur kecuali setelah mereka meminum obat tidur. Suatu ketika, ma'asyiral muslimin, guru kita pernah bercerita, menelpon kepadanya seorang yang ketika itu ditimpa musibah oleh Allah azza wa jalla. Ditimpa musibah penyakit, ya,
yang tidak bisa bergerak dengan normal tubuhnya, sulit. Kemudian begitu menelpon nih seorang yang timpa musibah ini kepada guru kita, kemudian guru kita mengatakan, kabarkan kepadaku di mana kamu tinggal, aku ingin menjengukmu. Kemudian dia beritahu tempat tinggalnya, kemudian guru kita pergi menjenguknya ketika itu. Terjadilah ya cerita-cerita antara seorang yang sakit ini dengan guru kita, yang tujuannya dia adalah bertanya sebenarnya, yang akhirnya guru kita menjenguknya. Sampailah dia mengatakan kepada guru kita ini, guru kita mengatakan, ya Syekh, dahulunya saya memiliki segala-galanya, memiliki harta, memiliki segala-galanya, diberikan harta yang melimpah ruah oleh Allah Azza wa Jalla, dunia beserta kesenangannya diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi saya tidak merasakan kenikmatan hidup ketika itu, kenikmatan yang sesungguhnya. Kita tidak tahu bagaimana ketika itu dia menjalankan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya dia mengatakan bahwa dia tidak merasakan kenyamanan hidup ketika itu, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak merasakan kebahagiaan, padahal segala-galanya diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang, kata dia, dalam keadaan saya seperti ini, serba terbatas, ditimpakan musibah, penyakit oleh Allah Azza wa Jalla, wallahi saya merasakan kebahagiaan, kata dia. Subhanallahil azim, dalam keadaan seperti itu dia rasakan dirinya bahagia, yang sebelumnya kebahagiaan itu tidak dia rasakan. Ini kebahagiaan yang sesungguhnya, kenyamanan yang sesungguhnya, tuma'ninatur ruh. Ini yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seluruh musibah datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, akan Allah berikan dia petunjuk, akan diberikan hatinya petunjuk, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang seorang merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika dia timpa musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Baru dia merasakan nikmatnya salat yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya cepat-cepat saja, ya, cari masjid yang cepat komatnya, baca ayatnya cepat, kadang juga tidak tepat, cari masjid seperti itu supaya bisa kembali beraktivitas. Gak ada kenyamanan ibadah, hanya sekedar melepaskan kewajiban saja, bahkan sebagiannya meninggalkan salat. Tapi begitu diberikan teguran musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, subhanallahil azim, dia merasakan bagaimana nikmatnya beribadah. Salatnya lama, sujudnya lama, rukuknya lama, doanya panjang, zikirnya aktif. Kenapa bisa dia lakukan? Karena dia rasakan itu nikmat. Yang tadi dia hidup dengan harta yang banyak, pekerjaan yang sibuk, bisnis yang banyak, tapi tak dia rasakan kenyamanan yang sesungguhnya itu. Pun dengan hartanya tidak bahagia. Ini dia. Maka minta selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hal-hal yang seperti itu, ma'asyarul muslimin. Minta selalu. Kapan diminta itu? Cari waktu-waktu yang mustajab itu. Cari waktu yang mustajab dan pelihara dia baik-baik. Baik. Kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa terhalang doa kita dikabulkan. Pertama, memiliki sifat isti'jal. Memiliki sifat isti'jal. Isti'jal itu artinya tergesa-gesa, ingin cepat aja dikabulkan doanya. Memiliki sifat isti'jal, tidak sabar terhadap doa. Terkadang tidak semua doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mesti tahu, ya, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla doa seorang hamba atau tidak dikabulkan, intinya doa itu sudah ibadah itu. Jadi sebenarnya nggak ada seorang itu mendapatkan nol dari doa yang dia panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada. Kalau dia ikhlas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidak ada nol hasilnya.
Kalau tidak dikabulkan langsung permintaannya oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah doa itu pun ibadah, pahalanya kelak di akhir akan dia dapatkan. Oh, ternyata besar pahalanya, ternyata selalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu doa itu ibadah yang sangat mulia kedudukannya, ibadah yang mulia. Ya, Allah itu begitu cinta dengan doa itu. Nabi Muhammad juga demikian. Dan bagaimana para sahabat terbina di atas pembinaan suka berdoa ini. Kalau tidak salah kita sampaikan kemarin kisah salah seorang sahabat yang ditemui oleh Nabi di masjid itu. Bayangkan, dia punya hutang banyak, masalah banyak, datang kebingungan, gundah gulana. Ya sudah tidak apalah kehidupan yang dia rasakan, bingung dia. Tiba-tiba begitu Nabi ke masjid, dijumpai oleh Nabi dia di masjid, namanya Abu Umamah. Nabi bertanya kepada dia, wahai Abu Umamah, apa yang membuatmu berada di masjid padahal sekarang bukan pada waktu salat? Dan biasa kita juga akan bertanya demikian. Kalau kita jumpa kawan kita jam 9, jam 10 di masjid, kita bertanya, antum ngapain di sini? Nabi bertanya kepada sahabatnya, apa kata Abu Umamah? Ya Rasulullah, hutang melilitku sangat banyak ya Rasulullah. Disebutkan oleh Abu Umamah, subhanallahil azim, terbinanya para sahabat di atas pembinaan seperti ini. Memiliki masalah, memiliki hutang, memiliki banyak kewajiban-kewajiban ketika itu, dia tidak lari kepada orang-orang yang berharta, tetapi dia lari kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia tahu Allah yang akan memberikan jalan keluar untuknya. Diajarkan dia oleh Nabi sebuah doa. Kalau engkau ucapkan doa ini, Allah akan melunasi hutangmu dan Allah akan menghilangkan kesedihanmu, wahai Abu Umamah. Faqultuhu fis sabah, aku ucapkan doa itu di pagi hari. Belum tinggal sore ketika itu, sore belum meninggalkan aku ketika itu, artinya belum habis waktu sore. Mahalla liyal masa, kecuali Allah telah melunasi hutang-hutangku dan Allah menghilangkan kesedihanku. Ini dia. Jadi tidak boleh istijal, tidak boleh tergesa-gesa. Ini termasuk penghalang doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan mengucapkan apa? Da'autullaha falam yustajab. Aku telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi doaku tidak kunjung-kunjung dikabulkan. Allah tidak cinta kepada sikap seperti ini. Allah tidak suka pada sifat seperti ini, mengeluh, kesal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, ini sifat yang tidak terpuji dan sifat yang tidak baik, dan Allah tidak suka kepada yang seperti ini. Allah itu suka ketika doa tersebut tidak atau belum Allah kabulkan, hamba ini semakin bersemangat di dalam berdoa. Ini Allah suka ini. Ketika doa belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, semakin bersemangat seorang hamba itu berdoa kepada Allah. Ini yang Allah suka ini. Jadi tidak berhenti berdoa, tidak dikabulkan doa, belum dikabulkan doa, berhenti berdoa, tidak, tetapi semakin bersemangat dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang Allah sukai. Bukan berhenti berdoa, itu namanya istijal, dan dia adalah salah satu sebab doa itu memang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika 1 bulan 2 bulan belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, semakin bersemangat lagi, semakin memperlihatkan bahwa kita itu butuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahwa kita itu miskin, kita itu fakir, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita lihatkan. Ini yang pertama yang mesti kita perhatikan. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua yang mesti kita jauhkan, ketika kita berdoa, yang mesti kita jauhkan di antara mawani' yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperhatikan harta yang kita dapatkan.
memperhatikan harta yang kita dapatkan. Ini kesimpulan dari hadis ya. Kesimpulan dari hadis. Memperhatikan harta yang kita dapatkan. Nabi SAW telah mengingatkan kita akan hal ini karena efeknya kepada doa. Efeknya kepada doa. Nabi SAW telah mengingatkan kita atas hal ini. Apa kata Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang sahih yang datang dari jalan Abi Hurairah, Nabi mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang kepada manusia satu masa. Sungguh akan datang kepada manusia satu masa, la yubalul mar'u bima akhadhal mal aminal halali aminal haram. Seseorang tidak peduli lagi terhadap harta dari mana dia dapatkan, apakah dari jalan yang haram atau jalan yang halal. Nabi mengingatkan hal ini, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena memberikan efek kepada doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim, yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diingatkan oleh Nabi SAW. Dan ini tidak sekadar kepada doa saja pengaruhnya ini pada keturunan ini, sampai kepada keturunan. Maka ketika para ulama berbicara tentang menjaga keturunan-keturunan, di antaranya disebutkan apa? Memperhatikan harta yang kita masukkan ke dalam perut-perut anak-anak kita itu. Jangan sampai kita berikan kepada mereka harta yang tidak bersih. Jangan sampai kita berikan kepada mereka, jangankan harta haram, yang syubhat pun tidak boleh, yang ragu-ragu saja, ini halal apa tidak ini, tinggalkan. Masukkan ke dalam perut mereka itu harta yang betul-betul halal 100%. Jadi memberikan pengaruh kepada doa, diingatkan oleh Nabi SAW akan datang, dan memang sudah datang sekarang. Sudah datang. Berbagai macam bisnis lah keluar ini sekarang ini, tanpa ingin tahu apakah itu caranya benar atau tidak. Intinya mendapatkan keuntungan. Ingin cepat kaya nih, tidak mau tahu apakah ini caranya halal, tidak ada melanggar aturan-aturan muamalah dalam syariat. Apakah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla terdapat di dalamnya penipuan, terdapat di dalamnya al-jahalah fil aqad, terdapat di dalamnya riba, terdapat di dalamnya gharar dan lain sebagainya. Tak mau tahu, intinya ada keuntungan, sudah. Rupanya memberikan efek kepada doa. Ditimpa masalah, ditimpa musibah, menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla, merengek di hadapan Allah Azza wa Jalla, tak bakal Allah kabulkan doanya. Efek dari mana? Efek dari mendapatkan sesuatu yang tidak baik, berusaha dengan usaha yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak memperhatikan pekerjaannya, tidak memperhatikan cara mendapatkan uang, apakah dengan menzalimi orang lain, apakah dengan melakukan akad-akad gharar, akad-akad ribawiyah dan lain sebagainya. Tak mau tahu, intinya dapat harta, bawa pulang, makan, kasih keluarga. Bertahun-tahun hidup dengan harta seperti itu, bertahun-tahun pula doa tidak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semua sebabnya dia pelajari. Kenapa doa saya tidak Allah kabulkan? Kenapa? Cari sebabnya ini, cari sebabnya ini. Dan dia tidak pernah mengkaji sebab di mana doanya tidak Allah kabulkan karena usahamu usaha yang haram. Nah, ini diingatkan oleh Nabi akan datang satu masa, dan kita perhatikan sudah datang. Orang tidak peduli lagi, ya. Bahkan sebagiannya tahu ketika mereka bekerja di tempat yang tidak halal penghasilannya, mereka tahu. Kemudian alasannya apa? Kalau tidak bekerja di sini, di mana lagi? Bagaimana menghidupkan keluarga dan anak-anak? Subhanallahil azim.
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah jamin rezekinya. Bukankah ketika kita masih di rahim ibu kita, ya, telah dituliskan untuk kita itu ajal kita, rezeki kita, amal kita, apakah kita termasuk orang-orang yang berbahagia atau tidak sudah ditentukan. Tinggal kita berjalan di atas jalan itu dengan usaha-usaha, dan harus kita mencarinya. Jadi terkadang tidak memiliki keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi ma'asyiral ikhwah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan berikan jaminan kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Ini yang kurang. Ini yang kurang. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dia lebih yakin kepada usaha yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa itu akan mendatangkan rezeki, bahwa itu akan mendatangkan harta, daripada yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Yang berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, akan Allah berikan kecukupan kepadanya. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Seekor burung, ma'asyiral muslimin, seekor burung, bagaimana setiap paginya dia keluar dari sangkarnya, terbang, singgah di sini, singgah di sana. Pagi hari dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong. Begitu dia kembali di sore hari ke sangkarnya, perutnya sudah gembung. Rezeki dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mau berusaha dia, mau berletih-letih, mau mencoba terbang ke sini, tak ada rezeki, pindah lagi dia, tak ada, pindah lagi. Tapi sebagian manusia tidak. Dia hanya ingin mendapatkan cepat harta dengan usaha yang sedikit. Ada sebagian orang seperti itu, tidak mau letih-letih kerjanya, biarlah itu haram tetapi dapat uang. Itu efeknya kepada doa. Wallahi, Nabi yang mengatakan, maka diingatkan oleh Nabi SAW, la ya'tiyanna zamanun, akan datang satu masa seseorang tidak peduli terhadap harta yang dia dapatkan, apakah dia mendapatkan dari jalan yang halal atau dia mendapatkan dari jalan yang haram, tak peduli. Akhirnya apa? Tidak ada nikmat ibadah dia rasakan, karena munajatnya tidak pernah Allah kabulkan. Ada aja musibah yang turun, ada aja musibah yang turun. Kadang maksiat itu, ya, bahkan disebutkan oleh para ulama di zaman dahulu apa? Kadang seorang itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari maksiat, efek buruk maksiat yang dia lakukan itu, kadang sampai pun kepada kendaraannya pun itu ada diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ada efeknya, gitu. Kepada istrinya, ya, kepada anak-anaknya. Jadi tidak hanya dia saja, ketika dia melakukan itu maksiat, tidak hanya dia yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian-ujian, dengan masalah-masalah, terkadang lewat istrinya, terkadang lewat anaknya, bahkan terkadang lewat kendaraannya. Salah seorang salaf mengatakan, tidaklah aku melakukan satu maksiat kecuali aku mendapatkan efeknya sampai kepada kendaraan yang aku miliki. Itu dia lihat, ada aja sisi negatifnya itu. Nah, terkadang ini pula yang kurang dimaknai dalam kehidupan. Kita tidak membawanya ke situ. Istri yang bermasalah, terkadang anak yang sakit, diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Introspeksi, harta dari mana selama ini kita dapatkan? Kenapa masalah ini banyak dan tidak kunjung-kunjung selesai? Apa usaha kita? Itu mesti doa kita tidak dikabulkan. Harta dicek dari mana kita dapatkan, halal atau haram. Dan suatu ketika Nabi mengisahkan seorang yang sedang melakukan perjalanan. Seorang yang sedang melakukan perjalanan itu, apa ibu-ibu yang saya muliakan, itu doanya dikabulkan itu. Mungkin sudah kita sampaikan di pertemuan yang telah berlalu. Du'aul musafir.
Saya lupa apakah sudah kita sampaikan atau belum. Doa orang yang musafir, itu doanya dikabulkan. Ada beberapa doa dikabulkan oleh Allah, kata Nabi. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang tua untuk anaknya, ya, dikabulkan. Doa orang tua untuk anaknya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya jangan sampai terucap, ya, doa-doa yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk untuk anak-anak. Na'udzubillah, jangan sampai. Ya, seperti apapun anak kita, mereka anak kita. Jangan sekali-kali orang tua mengucapkan ucapan yang berbentuk laknat, kutukan kepada anaknya. Bisa jadi dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada suatu kisah, ya, ada suatu kisah di zaman dahulu. Dia menyebutkan, saya ketika kecil bermain-main dengan burung, lalu saya ikat kakinya. Begitu saya ikat kakinya, dia bagaimanakan, putus kakinya. Jadi dia bermain dengan seekor burung, kemudian dia ikatlah kakinya, mungkin terlalu kuat ikatnya, sampai putus kakinya. Begitu melihat keadaan seperti itu, sang ibu marah. Begitu dia marah, dia mengatakan, qata Allahu rijlak, semoga Allah memutuskan kakimu. Kata sang ibu. Apa kata seorang ini? Tatkala aku besar, aku ditimpa oleh penyakit di kakiku, yang akhirnya kakiku itu dipotong. Lihat, yang akhirnya kakiku itu dipotong. Di waktu kecil dia bermain dengan seekor burung, diikatnya kakinya, ibunya marah kepadanya. Kita nggak tahu apakah ucapan itu sengaja keluar dari ibunya atau bagaimana. Ibunya mengatakan, kata Allahu rijlak, semoga Allah memutuskan kakimu, memotong kakimu. Apakah ini hanya sekedar ekspresi marah saja dari ibunya untuk mengingatkan dia? Ternyata doa ini dikabulkan. Begitu dia besar, begitu saya besar, saya kena sakit di kaki saya, yang akhirnya diamputasi kakinya. Karena doa orang tua itu dikabulkan. Maka doakan yang baik-baik untuk putra-putri kita. Jangan pernah doakan mereka itu yang tidak baik. Kamu bodoh, kamu seperti itu. Jangan. Ya, seperti apapun mereka itu anak kita, dan kita berusaha menjadikan mereka orang yang akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi maksiat yang dilakukan oleh kepala keluarga, oleh seseorang, itu memberikan efek kepada kendaraannya, kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya. Ya, maka dalam perkara harta ini mesti kita sensitif. Biarlah kita mendapatkan harta yang sedikit tapi halal dan dia berkah, halalan thayyibah, daripada banyak tetapi tidak berkah. Tidak ada orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya zahir dan batin di atas harta haram. Tidak ada. Kebahagiaan zahir mungkin ada, ya, mobil banyak, semua mobil dia koleksi, mungkin ada, kadang-kadang dia rasakan. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya tidak. Yakinlah, karena kebahagiaan yang sesungguhnya hanya kebahagiaan yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya lewat maksiat yang dilakukan oleh seseorang, apalagi harta haram. Jadi Nabi mengisahkan seseorang dalam perjalanan, doa musafir, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika safar, rajin-rajin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang musafir ini, dan semua kita saya yakin sudah tahu hadisnya, tapi sekedar mengingatkan saja sebagai penutup di pagi hari ini. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan kriteria doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yamuddu yadaihi ila sama, kata Nabi. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya berdoa, dan itu telah kita sampaikan di pertemuan yang telah berlalu. Di antara kriteria doa mengangkat tangan ketika berdoa. Nabi terkadang begitu tinggi dia mengangkat tangannya dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yamuddu yadaihi ila sama,
dan dia memanggil-manggil nama Allah, dan di antara doa yang mustajab, di antara kriterianya memanggil-manggil nama Allah. Panggil Allah itu dengan nama-namanya, tidak hanya dengan satu nama saja. Jadi memanggil Allah itu tidak hanya dengan ya Allah saja. Boleh Allah di antara nama Allah, nama yang mulia. Ya Allah itu mulia itu. Tapi ingat, Allah tidak hanya memiliki satu nama. Allah memiliki nama-nama yang Allah beritahukan kepada kita lewat Al-Quran atau lewat Sunnah, 99 nama. Artinya apa? Panggillah Allah dengan nama-nama, bukan dengan satu nama saja. Tentu masih kurang, Allah masih banyak namanya. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah perintahkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang indah, berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama itu. Kita panggil Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Alim, ya Basir, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Tawwab. Panggil Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, Rabb di antara nama Allah Azza wa Jalla. Wahai Rabb, itu yang telah menciptakan alam semesta, yang telah memelihara. Panggil Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya. Orang ini memanggil Allah dengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Ya Rabb, merintih-rintih dalam berdoa itu. Sedang melakukan safar, doanya dekat pada Allah, dia mengangkat kedua tangannya juga dekat dengan Allah, cepat dikabulkan. Lalu dia panggil Allah Azza wa Jal ketika berdoa. Dia panggil Allah ketika berdoa, merintih di hadapan Allah Azza wa Jalla, merengek-rengek di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika kita berdoa, layak seperti seorang anak meminta uang kepada ibunya. Seperti apa kira-kira? Ya, jadi berdoa memperlihatkan kita itu butuh kepada Allah, itu memperlihatkan kita ini memang lemah, perlihatkan lemah kita itu. Salah satunya adalah al-ilhahu fid du'a, merintih-rintih di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dilakukan oleh orang ini. Ini hampir saja doanya akan Allah kabulkan. Kriteria yang akan dikabulkan doa bukan satu dua ada pada orang ini, banyak. Ternyata harta yang dia dapatkan selama ini bukan dari harta halal. Pakaian yang dia pakai dari harta haram, makanan yang dia makan dari harta haram, minuman yang dia minum dari harta haram. Dia memakai sesuatu yang diharamkan, berfasilitas dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang seharusnya akan Allah kabulkan dengan kriteria yang sangat dekat, doanya dikabulkan, fa anna yustajabulah, tak jadi Allah kabulkan. Ini yang mesti kita perhatikan, ma'asyiral ikhwah. Terkadang kita tidak sadar itu. Ya, jadi menjauhkan diri dari sesuatu, dari harta-harta haram. Wallahi harta yang sedikit, ya, halal lebih berkah daripada harta yang banyak melimpah ruah. Tidak akan ada keberkahan di dalamnya jika seandainya didapatkan dari jalan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Memberikan efek kepada doa, munajat kita kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan masalah doa ini bisa kita pahami. Semoga kriteria-kriteria orang-orang yang akan Allah kabulkan doanya bisa kita lakukan, menjauhkan diri kita dari larangan-larangan akan dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu memanjatkan doa kepadanya, untuk selalu berzikir kepadanya dengan zikir yang khusyuk, dengan zikir-zikir yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan pengkabulan terhadap doa-doa kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دين